Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan perilaku konsumen dan strategi pemasaran. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya, Kizi Nirwana. Yang kedua, Aulia Tasya. Yang ketiga, Fitri Handayani. Yang keempat, Naisha Azara. Yang kelima, Vina Melisa. Dan yang keenam, Sandianita. Pembahasan. Yang pertama, perilaku konsumen dan strategi pemasaran. Yang kedua, pengertian perilaku konsumen. Yang ketiga, model perilaku konsumen. Yang keempat, proses keputusan pembelian. Dan yang kelima, implikasi perilaku konsumen terhadap pemasaran. Perilaku konsumen dan strategi pemasaran. Yang pertama, memahami pasar dan kebutuhan pelanggan. Pelaku usaha harus memahami siapa target pasar, apa kebutuhan dan keinginan mereka. Yang kedua, merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Strategi harus dibuat berdasarkan pemahaman pelanggan agar lebih relevan dan efektif. Ketiga, membangun program pemasaran terintegrasi yang memberi nilai unggul. Gabungkan berbagai elemen pemasaran seperti produk, harga, promosi, distribusi untuk menciptakan keunggulan. Yang keempat, membangun hubungan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Fokus pada loyalitas pelanggan melalui hubungan jangka panjang. Yang kelima, menangkap nilai dari pelanggan untuk keuntungan dan ekuitas pelanggan. Jika pelanggan puas, maka bisnis akan memiliki keuntungan dan nilai merek yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan antara perilaku konsumen dan strategi pemasaran. Yang pertama itu analisis pasar sasaran. Mengkaji siapa yang menjadi target pasar secara mendalam. Yang kedua, segmentasi pasar sasaran. Membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik konsumen. Yang ketiga, strategi pemasaran. Menyusun strategi berdasarkan segmen yang dituju agar lebih tepat sasaran. Yang keempat, proses keputusan konsumen. Memahami bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian. Yang kelima, luaran atau output. Dampak akhir dari strategi pemasaran terhadap individu, perusahaan, dan masyarakat. Pengertian perilaku konsumen. Di sini ada pengertian perilaku konsumen menurut beberapa para ahli. Pertama, American Marketing Association menyatakan bahwa perilaku konsumen sebagai interaksi dinamis dari afektif dan kognitif, perilaku dan lingkungan, di mana manusia melakukan perubahan pada aspek kehidupannya. Definisi ini mencakup proses pengambilan keputusan sebelum dan sesudah melakukan tindakan pembelian. Yang kedua, menurut Hawkins dan Motherwell tahun 2010 menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah suatu studi dari individual, kelompok, atau organisasi dan proses yang digunakan oleh mereka untuk memilih, menentukan, dan menggunakan atau membuang produk, jasa, atau layanan, serta pengalaman atau ide untuk memuaskan kebutuhan dan implikasi dari proses tersebut pada konsumen dan masyarakat. Definisi ini menekankan bahwa perilaku konsumen melibatkan proses mental dan fisik yang kompleks. Proses mental mencakup pengambilan keputusan dan pemrosesan informasi, sementara proses fisik melibatkan tindakan nyata seperti mencari produk, melakukan pembelian, dan menggunakan barang atau jasa. Yang ketiga, menurut Kotler dan Keller tahun 2016 menyatakan bahwa perilaku konsumen sebagai studi tentang bagaimana individual, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan membuang barang-barang, jasa, atau ide untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka.
Definisi ini menekankan bahwa perilaku konsumen melibatkan proses pengambilan keputusan yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Dan yang terakhir, menurut Mois tahun 2011 menyatakan bahwa perilaku konsumen sebagai studi dari suatu proses yang melibatkan kegiatan manusia dalam memilih, membeli, menggunakan, dan membuang produk baik itu jasa, barang, ide, dan pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian perilaku konsumen secara umum itu adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat proses pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Model perilaku konsumen. Di sini terdapat bagian dari model perilaku konsumen menurut Kotler dan Keller tahun 2016. Bagian yang pertama, marketing stimuli, yaitu rangsangan pemasaran. Rangsangan pemasaran ini berisi elemen-elemen yang berasal dari strategi pemasaran, di antaranya yang pertama produk dan service, yaitu jenis produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua ada price, yaitu harga dari produk tersebut. Yang ketiga ada distribution, yaitu cara produk didistribusikan. Dan yang terakhir ada communication, yaitu promosi yang dilakukan seperti iklan, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Tujuan dari marketing stimuli ini untuk menarik perhatian konsumen dan menciptakan nilai tambah yang dirasakan. Bagian yang kedua, other stimuli, yaitu rangsangan lain. Faktor lingkungan eksternal yang juga mempengaruhi perilaku konsumen. Di antaranya yang pertama ada ekonomi, yaitu kondisi ekonomi seperti pendapatan, inflasi, dan daya beli. Yang kedua ada teknologi, yaitu perkembangan teknologi yang mempengaruhi preferensi atau cara membeli. Yang ketiga ada politikal, yaitu regulasi, kebijakan pemerintah, dan stabilitas politik. Dan yang terakhir ada kultural, yaitu norma, nilai, dan tradisi dalam masyarakat. Bagian yang ketiga, konsumer psikolog, yaitu psikologi konsumen. Proses internal dari dalam diri konsumen yang mempengaruhi bagaimana mereka merespons stimulus. Di antaranya yang pertama ada motivation, yaitu dorongan dari dalam diri. Yang kedua ada perception, yaitu cara konsumen menafsirkan informasi. Yang ketiga ada learning, yaitu pengalaman masa lalu membentuk kebiasaan atau preferensi. Yang keempat ada memory, yaitu informasi yang disimpan dan diingat ketika membuat keputusan. Bagian yang keempat, consumer karakteristik, yaitu karakteristik konsumen. Faktor demografis dan sosiokultural yang membedakan setiap konsumen. Di antaranya ada kultural, yaitu budaya yang dianut, subkultur, dan kelas sosial. Yang kedua ada sosial, yaitu kelompok preferensi, keluarga, peran sosial. Dan yang terakhir ada personal. Personal itu usia, pekerjaan, gaya hidup, ekonomi, kepribadian, dan kepribadian. Bagian yang kelima, buying decision process atau proses pengambilan keputusan pembelian. Langkah-langkah yang dilalui konsumen sebelum membeli barang, yang pertama itu menyadari adanya kebutuhan, yang kedua mencari informasi untuk solusi, yang ketiga membandingkan berbagai opsi, yang keempat memutuskan untuk membeli produk tertentu, dan yang terakhir evaluasi setelah pembelian, puas atau tidak puas. Dan bagian yang terakhir purchase decision, yaitu keputusan pembelian. Hasil akhir dari keseluruhan proses yang ditunjukkan dengan yang pertama memilih produk apa, dan yang kedua memilih merek tertentu, lalu yang ketiga memilih penjual atau toko, yang keempat berapa banyak yang mesti dibeli, yang kelima kapan membelinya, dan yang terakhir cara pembayarannya, apakah tunai, kredit, dan lain-lain. Jadi dari bagian model perilaku konsumen ini menggambarkan bahwa keputusan pembelian konsumen merupakan hasil interaksi kompleks antara stimulus eksternal, faktor psikologis dan karakter pribadi, serta proses berpikir yang dilakukan konsumen sebelum membeli. Oke, berikutnya yang kedua, Hawkins dan Motherbold 2010. Model ini menjelaskan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi beberapa elemen utama. Ada external influences, pengaruh eksternal, yaitu terdiri dari kultur, social class, reference group, family, and marketing activities. Ini adalah faktor-faktor sosial dan budaya di luar individu yang memengaruhi keputusan konsumen. Dan berikutnya ada internal influences, pengaruh internal.
yaitu ada perceptions, learning, memory, motives, personality, emotions, and attitude. Faktor ini dari dalam individu seperti persepsi, pengalaman, emosi, dan kepribadian. Dan berikutnya ada self-concept and lifestyle. Ini menggambarkan gaya hidup dan cara pandang diri konsumen yang mengarahkan pada kebutuhan dan keinginan. Dan berikutnya ada decisions process. Proses keputusan itu terdiri dari 5. Yang pertama, situasi. Yang kedua, problem recognitions, identifikasi masalah. Yang ketiga, information search, pencarian informasi. Yang keempat, alternative evaluations and selections, evaluasi dan seleksi alternatif. Yang kelima, outer selections and purchase, pemilihan tempat dan pembelian. Dan yang terakhir, keenam, post purchase process, pasca pembelian. Semua ini membentuk pengalaman dan akuisisi yang nantinya kembali membentuk persepsi, pengetahuan, keputusan konsumen di masa depan. Proses keputusan pembelian simplifikasi terdiri dari 5. Yang pertama, identifikasi masalah. Seperti konsumen menyadari ada perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi ideal. Muncul kebutuhan. Yang kedua, pencarian informasi, mencari tahu tentang produk yang bisa menyelesaikan masalah, seperti bisa lewat iklan, teman, internet, dan sebagainya. Yang ketiga, evaluasi alternatif, membandingkan produk berdasarkan fitur, harga, merek, kualitas, dan lain-lain. Yang keempat, keputusan pembelian, memilih produk mana yang akan dibeli, kapan, dan bagaimana cara pembayarannya. Yang kelima, perilaku setelah pembelian, evaluasi setelah pembelian. Jika puas, bisa jadi pelanggan setia. Jika tidak puas, bisa komplain atau berpindah merek. Dua model ini menggambarkan bagaimana konsumen tidak langsung membeli, tetapi proses berpikir dan pengaruh dari banyak faktor internal dan eksternal. Pemahaman ini penting banget dalam pemasaran agar strategi bisa disesuaikan dengan karakteristik konsumen. Yang pertama, identifikasi masalah. Pengenalan masalah adalah hasil dari perbedaan antara keinginan dan realitas yang dirasakan oleh konsumen yang menimbulkan dan mengaktifkan proses keputusan. 5 pendekatan analisis yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi masalah. Yang pertama, analisis aktivitas. Yang kedua, analisis produk. Yang ketiga, analisis masalah. Yang keempat, riset faktor manusia. Dan yang kelima, riset emosi. Yang kedua, pencarian informasi. 4 sumber informasi utama yaitu: yang pertama, lingkungan pribadi. Yang kedua, media komersial. Yang ketiga, media publik. Dan yang keempat, pengalaman. 2 sumber informasi utama yaitu: yang pertama internal dan yang kedua eksternal. 5 perangkat subjektif. Yang pertama, total set, menunjukkan semua merek dan perusahaan yang berkompetensi atau bersaing pada produk yang diinginkan yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, awareness set, menunjukkan semua merek dan perusahaan yang dikenali oleh konsumen untuk produk yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, consideration set, menunjukkan semua merek dan perusahaan yang mungkin dipertimbangkan oleh konsumen. Yang keempat, choice set, menunjukkan merek dan perusahaan yang mungkin akan dipilih oleh konsumen. Yang kelima, keputusan, menunjukkan merek dan perusahaan yang akhirnya dipilih oleh konsumen sebagai final produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.
Selanjutnya kita masuki ke proses keputusan pembeli. Nah, proses keputusan pembeli ini terbagi dua. Yang pertama, evaluasi alternatif. Nah, evaluasi alternatif ini adalah konsumen yang membandingkan berbagai pilihan produk berdasarkan kriteria seperti harga, kualitas, desain, dan fitur. Contohnya, ia membandingkan sepatu merek A, B, dan C berdasarkan kenyamanan dan harga. Nah, evaluasi alternatif ini terbagi dua, yaitu penetapan kriteria evaluasi, jenis, jumlah, dan tingkat kepentingan, perilaku, kepercayaan, dan nilai harapan. Nah, yang kedua itu faktor yang mempengaruhi evaluasi alternatif. Yang pertama, situasi penggunaan, yang kedua, konteks persaingan, dan yang ketiga, dampak dari kegiatan periklanan. Nah, yang kedua ini adalah keputusan pembeli. Selain mempertimbangkan semua pilihan, konsumen membuat keputusan akhir dan melakukan pembelian. Namun, keputusan ini masih bisa dipengaruhi oleh faktor seperti ketersediaan produk, rekomendasi dari orang terdekat, diskon atau promosi mendadak. Nah, terdapat 3 jenis aturan keputusan heuristik. Yang pertama, konjuntif heuristik. Konsumen menentukan minimal batas level yang dapat diterima untuk setiap atribut dan memilih alternatif produk pertama yang memenuhi standar minimum untuk semua atribut. Nah, yang kedua ini konsumen memilih merek terbaik berdasarkan dari atribut yang paling penting yang dipersepsikan. Nah, yang ketiga ini konsumen membandingkan merek-merek pada sebuah atribut yang dipilih secara probabilitas, di mana atribut yang dipilih memiliki probabilitas positif dilihat dari kepentingan, kemudian mengeliminasi atau tidak memilih merek yang tidak memenuhi batas level yang diterima. Selanjutnya 3 proses keputusan pembelian. Dari gambar tabel di samping dapat dijelaskan bahwa tahapan pengambilan keputusan konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan konsumen, yaitu rendah, terbatas, dan keterlibatan tinggi. Kolom paling kiri menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan untuk produk atau layanan yang tidak memerlukan banyak pemikiran atau waktu seringkali sudah terjadi karena menjadi kebiasaan. Yang kolom tengah merupakan proses untuk keputusan yang sedikit lebih kompleks daripada kebiasaan, tetapi masih tidak memerlukan banyak penelitian atau perbandingan mendalam. Yang ketiga atau kolom paling kanan, ini merupakan proses pengambilan keputusan untuk pembelian yang signifikan, mahal, atau memiliki resiko tinggi sehingga memerlukan banyak penelitian dan pertimbangan. Selanjutnya, perilaku setelah pembelian atau post-purchase behavior. Itu merupakan gambaran yang akan dilakukan atau dirasakan oleh konsumen setelah memutuskan untuk membeli suatu produk. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa konsumen memiliki hak untuk memilih dari di antara dua tersebut, yaitu puas dan tidak puas. Selanjutnya, implikasi perilaku konsumen terhadap strategi pemasaran. Yang pertama, perilaku konsumen, good business. Pernyataan ini menekankan bahwa pentingnya memahami perilaku konsumen bagi keberhasilan suatu bisnis. Yang kedua, setiap konsumen berbeda, they are unique. Poin ini menegaskan bahwa tidak ada dua konsumen yang persis sama. Yang ketiga, kebutuhan dan keinginan konsumen berbeda secara usia, jenis kelamin, struktur keluarga, kelas sosial, pendapatan, ras dan etnik, geografi, dan gaya hidup. Ini adalah peluasan dari poin kedua, menjelaskan faktor-faktor demografis, sosiologis, dan psikografis yang menyebabkan perbedaan pada konsumen. Keempat, membangun hubungan dengan konsumen berarti membangun hubungan dengan merek dan produk perusahaan. Poin ini menyoroti pentingnya customer relationship management dan branding. Ketika konsumen memiliki hubungan positif dengan suatu merek atau produk, mereka cenderung lebih loyal dan melakukan pembelian berulang dan merekomendasikan produk atau merek tersebut kepada orang lain. Yang kelima, reaksi konsumen terhadap produk dan merek perusahaan menentukan sukses atau gagalnya strategi yang telah dibuat dan diimplementasikan. Ini adalah poin kritis
yang menyatakan bahwa pada akhirnya keberhasilan strategi bisnis diukur dari respon konsumen. Yang terakhir, untuk menentukan rancangan strategi yang dibuat, termasuk lokasi dan outlet yang tepat bagi produk dan merek perusahaan. Poin ini menyoroti aspek place dan bauran pemasaran 4P, produk, price, place, promotion. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.